Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa kembali dengan kami, mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika FK Universitas 11 April Sumedang. Pada kesempatan ini, kami akan mengenalkan super maksima yang dimana salah satu fungsinya dapat membantu kita dalam memecahkan soal yang berkaitan dengan matriks. Tetapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 12 dengan anggota kami. Yang pertama yaitu Kristia Yunita Sugiarto, kemudian Putri Emilia, dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Reja Prasetya. Apa itu software maksima? Maksima merupakan salah satu aplikasi matematika untuk PC gratis yang dibuat oleh Massachusetts Institute of Technology atau MIT. Maksima dapat digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan turunan, integral, persamaan linier, persamaan polinomial, fungsi Laurent, Taylor, grafik 2D dan 3D. Aplikasi ini bisa digunakan pada komputer dengan list dan di semua platform POSIX, yaitu Linux, Unix, OS X, dan BSD. For your information, bahwa software maksima ini tidak dapat digunakan pada handphone, baik Android maupun iOS. Dan di Play Store juga belum terdapat aplikasi maksima ini, jadi tidak bisa di-download ya teman-teman. Maksima juga memberikan hasil terbaik dan sempurna dengan menggunakan pecahan akurat, presesi sewenang-wenang, bilangan bulat, dan angka floating point presesi variabel. Perangkat lunak ini adalah CHS lengkap atau sistem aljabar komputer dan dapat digunakan untuk operasi simbolik. Maksima juga bisa memecahkan masalah numerik juga. Aplikasi ini harus terhubung dengan internet agar bisa berfungsi dengan maksimal. Maksima mempunyai dua interface, yaitu X maksima dan WX maksima. Namun, keduanya sama-sama fungsinya itu sama. Kelebihan dan kekurangan software maksima. Yang pertama, Anda tidak perlu terlalu banyak mengetik perintah-perintah untuk membuat suatu perhitungan. Cukup dengan klik beberapa tombol, namun tidak semua fungsi yang disediakan oleh maksima dapat dilakukan hanya dengan klik di WX maksima ini. Kebanyakan fungsi tersembunyi dan masih perlu mengetik perintah secara manual, mirip seperti programming sederhana. Lalu dengan software CHS seperti ini, kita tidak perlu lagi repot-repot melakukan perhitungan secara manual selama berjam-jam, khususnya matematika. Cukup dengan input perintahnya dan kemudian sang CHS akan segera menyajikan hasilnya untuk Anda. Cocok bagi para pelajar untuk mengecek kebenaran hasil perhitungan mereka, atau bagi mereka yang menginginkan solusi mudah tanpa harus coret-coret di atas kertas, yang juga belum tentu ketemu hasilnya. Nah, bagaimana cara menginstal aplikasinya? Sebelum menginstal, kita harus download file software maksima terlebih dahulu di Google Chrome. Kita bisa mengetikkan di pencarian, yaitu dengan mengetikkan https://2.en.softonic.com/download. Nah, setelah itu kalian akan diberikan halaman yang seperti pada di layar. Setelah itu kalian klik yang warna hijau Free Download for PC yang terdapat logo unduh seperti pada layar. Nah, setelah terdownload, carilah file tersebut pada folder download. Kemudian double klik file tersebut hingga muncul unpacking data. Tunggu hingga 100%.
Setelah unpacking data selesai hingga 100%, kemudian klik Next. Lalu klik I agree. Setelah itu pilih lokasi penyimpanan, kemudian klik Next. Setelah itu klik Install. Tunggu proses installing hingga penuh, kemudian klik Next. Setelah selesai proses tersebut, maka software Maxima dapat digunakan. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa buka Google Chrome yang terdapat pada PC kalian. Lalu ketikkan URL-nya, yaitu https://maxima.en.softonic.com/download. Lalu klik enter. Tunggu sampai halamannya terbuka. Nah, setelah halamannya terbuka seperti berikut, kita tunggu sampai bisa di-download ya teman-teman. Tunggu beberapa saat. Nah, sudah ada ya. Yang warna hijau itu ada free download for PC dan ada logo unduh seperti itu. Lalu kita klik saja. Nah, seperti itu. Kita tunggu. Nah, sudah ada muncul di bawah, itu artinya aplikasinya sedang diunduh atau softwarenya sedang diunduh. Tunggu sampai unduhannya selesai. Setelah unduhannya selesai, kalian bisa langsung di open atau kalian bisa cari di file download ya. Sebelum kita masuk ke pengoperasian matriks pada software Maxima, tentu akan lebih baik jika kita sedikit kembali membahas mengenai materi matriks itu sendiri. Kita mulai saja dari pengertian matriks. Matriks adalah susunan angka atau objek matematika lainnya yang disusun dalam bentuk baris dan kolom, di mana operasi seperti penjumlahan dan perkalian dapat didefinisikan. Adapun contoh matriks, di sini terdapat matriks A dengan anggota-anggota atau elemen-elemennya yang terdiri dari 2, negatif 1, 7, 4, 8, dan negatif 3. Ukuran matriks atau ordol ditentukan oleh jumlah baris dan kolom yang dikandungnya. Sebagai contoh, matriks di atas adalah matriks dengan ordol 2 kali 3, di mana terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Kemudian kita akan membahas mengenai operasi-operasi pada matriks. Untuk yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan. Jika terdapat dua matriks, misalnya A dan B yang memiliki ordo yang sama, maka elemen-elemen yang seletak dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Misalnya, matriks A dengan anggota-anggotanya yaitu A, B, C, D, dan matriks B yang terdiri dari anggotanya yaitu E, F, G, H, maka matriks A ditambah matriks B sama dengan A ditambah E, B ditambah F, C ditambah G, dan D ditambah H. Sama halnya seperti penjumlahan pada matriks, untuk pengurangan pada matriks, kita tinggal ganti saja operasi penjumlahan dengan pengurangan, sehingga matriks A dikurangi matriks B sama dengan A dikurangi E, B dikurangi F, C dikurangi G, dan D dikurangi H. Kemudian operasi matriks yang kedua yaitu perkalian skalar. Jika diketahui A merupakan suatu matriks dan K merupakan bilangan real, maka hasil perkalian K dengan matriks A adalah matriks yang diperoleh dengan mengalikan setiap elemen A dengan K. Misalnya, terdapat matriks A dengan anggota-anggotanya yaitu A, B, C, D, E, F, maka K dikalikan dengan A sama dengan K dikalikan dengan setiap elemen atau anggota-anggota dari matriks A, sehingga hasilnya yaitu
KA, KB, KC, KD, KE, dan KL. Untuk operasi matriks yang ketiga yaitu perkalian dua matriks. Syarat dua buah matriks, misal matriks A dan matriks B, dapat dikalikan adalah jika banyaknya kolom matriks A sama dengan banyaknya baris matriks B. Misalnya, matriks A mempunyai anggota A, B, C, D, E, F, dan matriks B mempunyai anggota G, H, I, J, K, L. Kita bisa lihat bahwa matriks A mempunyai ordo 3 kali 2 dan matriks B mempunyai ordo 2 dikali 3. Karena banyaknya kolom matriks A sama dengan banyaknya baris matriks B, maka matriks A dan matriks B dapat dikalikan. Sehingga matriks A dikali matriks B sama dengan, untuk baris pertama, kolom pertama diisi dengan A dikali G ditambah C dikali H ditambah E dikali I. Kemudian untuk baris pertama kolom kedua diisi dengan B dikali G ditambah D dikali H ditambah F dikali I. Kemudian untuk baris kedua kolom pertama diisi dengan A dikali J ditambah C dikali K ditambah E dikali L. Dan untuk baris kedua kolom kedua diisi dengan B dikali J ditambah D dikali K ditambah F dikali L. Untuk operasi matriks yang keempat yaitu transpos matriks. Transpos matriks adalah matriks baru yang diperoleh dengan cara menukar elemen-elemen baris menjadi elemen kolom atau sebaliknya. Misalnya matriks A yang terdiri dari anggotanya Q, R, S, T, U, F, maka transpos A Q, T, R, U, S, F, di mana yang asalnya pada matriks A baris pertama QRS dijadikan untuk transpos matriks A yang asalnya baris pertama dijadikan kolom pertama. Kemudian TUV yang pada asalnya di matriks A sebagai baris kedua untuk transpos A dijadikan sebagai kolom kedua. Kemudian yang kelima yaitu determinan matriks. Determinan adalah nilai yang dapat dihitung dari unsur-unsur suatu matriks persegi. Misalnya, matriks A dengan anggotanya yaitu A, B, C, D, maka kita lihat dulu matriks A merupakan matriks yang mempunyai ordo 2 kali 2. Maka determinan A sama dengan A dikali D dikurangi B dikali C. Untuk operasi yang keenam, operasi matriks yang keenam yaitu inverse matriks. Inverse matriks adalah kebalikan atau inverse dari sebuah matriks yang apabila matriks tersebut dikalikan dengan inversenya akan menjadi matriks identitas. Di sini terdapat sebuah matriks dengan ordo 2 kali 2 yaitu matriks A yang mempunyai anggota A, B, C, D, maka inverse A sama dengan 1 per determinan A dikali dengan matriks yang terdiri dari D dikurangi B, D negatif B negatif C A sama dengan 1 per AD dikurangi BC dikalikan dengan matriks yang terdiri dari anggotanya D negatif B negatif C dikali A. Baik, sekarang kita akan mengaplikasikan operasi matriks pada software Maxima dengan mengerjakan soal berikut pada software Maxima. Pada soal, terdapat 4 buah matriks, yaitu matriks A, matriks B, matriks C, dan matriks D. Kita akan menentukan matriks B ditambah dengan matriks C dikurangi matriks B, skalar 3 dikali matriks C, matriks A dikali matriks B, transpos dari matriks A, determinan dari matriks D, dan inverse dari matriks D. Terlebih dahulu, kita buka software Maximanya.
Nah, ini adalah tampilan dari software Maxima. Pertama-tama kita akan membuat matriks A terlebih dahulu. Kita klik algebra. Kemudian terdapat enter matrix, kita klik. Nah, di sini row sebagai baris, kolom sebagai kolom pada matriks. Di matriks A terdapat 2 baris dan 3 kolom. Kita beri nama matriks A. Selanjutnya kita masukkan bilangannya. 2, 4, negatif 9, 0, negatif 5, dan 5. Kita klik OK saja. Nah, di sini sudah terbentuk matriks A. Kemudian kita buat lagi matriks B. Caranya sama seperti membuat matriks A. Enter matriks. Matriks B terdapat 3 baris dan 3 kolom. Kita beri nama matriks B. Klik OK. Kemudian kita masukkan bilangannya, yaitu 3, 1, negatif 7, negatif 6, 6, 9, negatif 4, 5, dan negatif 1. Oke saja. Nah, di sini sudah terbentuk matriks B. Kemudian kita buat lagi matriks C. Matriks C sama seperti matriks B, terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Kita beri nama matriks C. Masukkan bilangannya. Negatif 9, negatif 6, 4, 3, negatif 3, 1, 8, negatif 8, 5, dan 0. Oke. Selanjutnya kita buat lagi matriks D. Matriks D terdiri dari 2 baris dan 2 kolom. Masukkan nama matriks D. Klik OK, masukkan bilangannya, yaitu 2, negatif 3, 1, dan 7. Oke saja. Dan di sini sudah terdapat 4 matriks, yaitu matriks A, matriks B, matriks C, dan matriks D. Nah, yang pertama kita akan mencari penjumlahan terlebih dahulu, yaitu matriks B ditambah dengan matriks C. Kita ketik saja secara manual. B ditambah P. Nah, huruf kapital di sini sudah mewakili matriks B dan matriks C. Kemudian kita tekan tombol pada keyboard, yaitu tombol Shift dan tombol Enter secara bersamaan. Maka akan muncul hasil dari matriks B ditambah dengan matriks C. Nah, sekarang sudah terdapat hasil dari penjumlahan matriks B ditambah dengan matriks C. Kemudian kita samakan dengan hasil yang dihitung secara manual. Ternyata hasilnya sama, yaitu 12.
negatif 5, negatif 3, negatif 3, 3, 10, negatif 12, 10, dan negatif 1. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu matriks C dikurangi dengan matriks B. Kita ketik secara manual, matriks C dikurangi matriks B. Sama seperti tadi, kita tekan tombol Shift dan Enter secara bersamaan. Kemudian akan muncul hasilnya. Kita samakan dengan hasil yang dihitung secara manual. Ternyata hasilnya sama, yaitu 6, negatif 7, 11, 9, negatif 9, negatif 8, negatif 4, 0, dan 1. Kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu skalar 3 dikali dengan matriks C. Kita ketik secara manual. Di sini, jika perkalian skalar dengan matriks, tanda kalinya menggunakan tanda kali yang bintang. Jika matriks dikali dengan matriks, maka menggunakan tanda kali yang menggunakan tanda titik pada keyboard. Nah, kita sekarang menggunakan tanda yang bintang. Kali dengan matriks C, kita tekan Shift dengan Enter. Nah, di sini hasilnya sudah muncul. Kita samakan dengan hasil yang dihitung secara manual. Ternyata sama, isinya 27, negatif 18, 12, 9, negatif 9, 3, negatif 24, 15, dan 0. Kita lanjut ke soal yang keempat, yaitu matriks A dikali matriks B. Kita ketik secara manual. Di sini kita menggunakan tanda titik pada keyboard. Kemudian kita tekan Shift dan Enter. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Kemudian kita samakan dengan hasil yang dihitung secara manual. Ternyata hasilnya sama. 18, negatif 19, 31, 10, negatif 5, dan negatif 50. Kita lanjut ke soal yang nomor 5, yaitu mencari transpos dari matriks A. Kita ke algebra, kemudian klik transpos matriks. Nah, di sini kita masukkan matriks mana yang akan kita cari. Dalam soal kita mencari transpos matriks A, maka kita masukkan huruf A. Kemudian Shift Enter. Nah, sudah muncul hasilnya. Kita samakan dengan yang dihitung manual. Ternyata isinya sama, yaitu 2, 0, 4, negatif 5, negatif 9, dan 5. Soal yang keenam, yaitu determinan matriks D. Kita akan, nah ini, kita klik saja determinan. Nah, di sini juga sama, tinggal masukkan matriks yang akan dicari determinannya dalam soal, yaitu determinan dari matriks B. Shift Enter. Nah, maka akan muncul hasilnya. Kita samakan. Ternyata hasilnya sama juga. Lanjut ke soal yang terakhir, yaitu inverse dari matriks D. Kita ke algebra, ke invert matrix, kemudian kita masukkan huruf D, Shift Enter. Nah, sudah muncul hasilnya. Kita samakan. Ternyata hasilnya sama, yaitu 7/7
17, 3/17, negatif 1/17, 2/17. Cukup sekian penjelasan penggunaan operasi matriks pada aplikasi atau software Maxima.